semua ya yang mau dengar cerita Lause. Oke, kalau begitu, hai, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Lause mau dengarkan cerita firman Tuhan. Lause mau menyampaikan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu Lause mau mengingatkan ke kalian kalau setiap kalian keluar rumah atau kalian pergi bermain harus memakai masker. Karena kenapa? Supaya kita terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa kalian harus cuci tangan supaya kalian itu memiliki tubuh yang sehat. Sehat di dalam Tuhan, sehat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersama doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan dan pimpinan-Mu sehingga kami boleh ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan kami yang punya kerinduan untuk mau beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan memuji-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu yuk. Kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau mengangkat satu pujian. Pujian sekali lagi ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ya, kita mengangkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Apa? Berbuah, 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 berbuah. Yes, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Lause mau cerita firman Tuhan tentang seorang Filipus, yaitu murid dari Tuhan Yesus. Nah, kenapa dengan Filipus adik-adik? Ada apa dengan Filipus ya? Kita tunggu ya. Wah, Filipus bertemu saat itu dengan seorang menteri keuangan Ethiopia adik-adik. Ada apa? Kenapa Filipus bisa bertemu dengan pegawai menteri keuangan Ethiopia itu adik-adik? Nah, pada saat itu
Filipus pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu Roh Kudus menyuruh Filipus untuk pergi ke tempat itu, di mana jalannya itu menuju ke Gaza. Nah, adik-adik, pada saat itu apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada seorang menteri keuangan Ethiopia sedang naik kuda. Nah, adik-adik, naik kuda. Nah, pada saat itu Filipus mendengar suara tuk tak. Wah, apa itu? Filipus mengatakan seperti itu. Apa itu? Pada saat itu Filipus melihat ada seseorang di sebelah sana. Wah, siapa itu? Nah, pada saat itu adik-adik, akhirnya Filipus memiliki tekad untuk menyampari suara itu. Akhirnya dia pergi. Nah, pada saat itu Filipus akhirnya menemukan suara itu, dan Filipus bertemu dengan seorang menteri keuangan Ethiopia, adik-adik. Pada saat itu menteri keuangan Ethiopia sedang melakukan perjalanan menaiki kuda. Nah, dan di atas kuda itu menteri keuangan itu sedang membaca Alkitab. Nah, pada saat itu adik-adik, di zaman itu Alkitab itu tidak sama seperti saat ini. Saat ini Alkitabnya itu seperti buku. Nah, kalau zaman dulu pada saat Filipus itu Alkitabnya seperti kertas, adik-adik. Nah, kalau kalian menggambar sebuah gunung. Nah, pada saat itu Alkitab pada zaman dulu itu berbentuk kertas. Nah, pada saat itu Menteri Keuangan Ethiopia ini membaca firman Tuhan. Tapi pada saat itu tulisannya tidak sama seperti kita saat ini, adik-adik. Pada saat itu dia membaca, tapi dia tidak tahu apa isi dari kertas itu, adik-adik. Akhirnya Filipus, murid Tuhan Yesus ini, bertemu dengan seorang menteri keuangan ini, dan akhirnya menteri keuangan ini mengatakan, bisakah kamu membantu saya? Dia tidak tahu membaca firman Tuhan itu, dia tidak tahu isi dari firman Tuhan itu, adik-adik. Wah, siapa yang seperti menteri keuangan ini yang tidak tahu membaca di kertas? Misalnya adik-adik misalnya masih umur 5 tahun dan belum bisa membaca huruf. Sama dengan menteri keuangan ini, adik-adik. Menteri keuangan ini tidak bisa membaca isi dari Alkitab tersebut, dari firman Tuhan tersebut. Pada saat itu akhirnya Filipus menjelaskan isi dari firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, tahu tidak kenapa Tuhan Yesus itu sangat baik? Karena Tuhan Yesus memiliki 12 murid, dan salah satunya ialah Filipus. Filipus ini Tuhan perintahkan untuk pergi ke kota Gaza. Nah, pada saat itu dia bertemu seorang menteri keuangan itu setelah Filipus mau pergi berjalan ke Gaza. Pada saat itu dia bertemu, dan tak lama kemudian Bapak ini sudah mengetahui apa isi dari kertas itu, adik-adik, bahwa kertas itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan pada saat itu dia bersuka cita karena dia sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, adik-adik. Pada saat itu akhirnya Filipus melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kota Gaza. Pada saat itu juga Menteri Keuangan ini pergi untuk memberitakan apa yang telah dia dapatkan kepada Filipus, yang Tuhan utus untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik ini kepada semua orang. Pada saat itu Menteri Keuangan ini pergi
dengan hati yang bersukacita, dengan muka yang sangat gembira. Dia sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Karena kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kita. Dan di hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak, sebagai domba-dombanya, kita harus taat kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah naik ke surga pada hari yang ketiga. Itu semua karena pengorbanannya, karena cintanya kepada kita, sehingga kita boleh percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah membuktikan pengorbanannya di atas kayu salib adik-adik. Dia mati di atas kayu salib untuk kita, untuk Lause, untuk adik-adik semua. Untuk itu kita sebagai anak-anaknya harus selalu bersyukur, mengucap syukur, selalu berterima kasih, selalu saling mengasihi, saling berbagi. Itu yang Tuhan cari. Nah, hari ini cerita Lause yaitu seorang Menteri Keuangan Ethiopia. Nah, pada saat ini cerita Lause telah selesai. Tapi sebelum itu, Lause mau menjelaskan bahwa aktivitas adik-adik itu hanyalah membuat video adik-adik memperagakan gaya Lause yang telah Lause gerakan sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat yang baik. Tuhan Yesus sangat baik karena Dia telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit naik ke surga karena kita semua. Nah, aktivitasnya itu ya adik-adik, suruh mama papa kalian untuk videoin kalian. Terus adik-adik memperagakan apa yang Lause telah contohkan tadi. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang menebus dosa kita di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah untuk kita semua. Terima kasih adik-adik telah mendengarkan cerita Lause. Semoga menjadi berkat buat adik-adik dan semoga adik-adik menjadi teladan bagi semua orang. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan cerita-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau inginkan, menjadi anak-anak yang teladan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kami boleh terus mengasihi dan kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.